Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resta Melia dengan NIM F1G1230058. Di sini saya akan membuat sebuah basis data relasional dengan menerapkan spesialisasi, generalisasi, dan agregasi. Langsung saja, di sini saya akan membuat sebuah IRD dengan menggunakan database yaitu kursus. Langsung saja kita membuat entitasnya. Di sini saya akan membuat beberapa entitas. Nah, yang pertama di sini pada database kursus saya memasukkan data, yaitu yang pertama adalah umum. Kemudian di sini adalah mahasiswa. Pada entitas ini memiliki beberapa atribut masing-masing. Nah, pada entitas umum di sini yang menjadi primary key-nya pada atributnya yaitu adalah ID peserta, kemudian di sini juga terdapat nama. Kita hubungkan. Kemudian pada entitas mahasiswa juga terdapat dua atribut. Yang pertama itu sebagai primary key-nya adalah ID peserta juga, dan juga nama. Kemudian kita hubungkan. Untuk menghubungkan kedua entitas ini untuk menjadi satu, di sini kita menerapkan atau mengimplementasikan yang namanya generalisasi. Generalisasi sini juga merupakan penyatuan beberapa himpunan entitas menjadi sebuah himpunan entitas baru, dan dimana berarti di sini terdapat entitas baru dengan beberapa atributnya juga. Di sini kita tambahkan saja entitas yang namanya peserta. Kemudian kita menambahkan atributnya. Yang menjadi primary key pada entitas ini adalah ID pesertanya juga, kemudian terdapat nama dan alamat. Kemudian kita hubungkan pada entitas umum dan mahasiswa. Di sini sudah terdapat dan sudah terhubung antara tiga entitas ini. Di sini tadi kita menghubungkannya dengan menerapkan generalisasi, yang merupakan sebuah penyatuan beberapa himpunan entitas menjadi sebuah entitas baru. Kemudian untuk spesialisasinya itu adalah kebalikan dari
generalisasi sih, yang dimana spesialisasi ini merupakan proses penguraian sebuah himpunan entitas yang melahirkan atau menciptakan himpunan entitas yang baru dilakukan secara top down, yang dimana berarti pada entitas peserta ini melahirkan atau menciptakan dua entitas baru, yang dimana entitas itu adalah entitas umum dan entitas mahasiswa, dan memiliki masing-masing atribut. Begitu pula jika pada generalisasi entitas umum dan mahasiswa itu menciptakan entitas baru, yang dimana itu entitas peserta. Kemudian pada atributnya itu menyerap atau mengambil pada atribut masing-masing pada entitas umum dan mahasiswa, yang dimana ya atributnya itu adalah ID peserta dan nama. Kemudian untuk atribut alamat ini sendiri adalah atribut yang diciptakan atau yang dimiliki pada entitas peserta sendiri di sini. Kemudian di sini saya akan menambahkan entitas baru yang dimana entitas ini saya beri nama kategori. Kemudian pada entitas ini memiliki juga beberapa atribut. Yang pertama itu ada yang namanya atribut ID kategori. Kemudian ada nama kategori. Kemudian di sini kita akan relasikan atau menghubungkan antara kategori dan peserta. Yang dimana di sini kita akan menggunakan atau penghubung yaitu memiliki. Yang dimana itu relasinya adalah many to many. Kenapa many to many? Kita hubungkan dulu ini. Kenapa many to many? Karena satu kategori bisa memiliki satu atau lebih peserta. Begitu pula pada peserta bisa memiliki satu atau lebih kategori. Maka relasinya adalah many to many. Kemudian, karena adanya relasi ini, maka terciptalah yang namanya agregasi. Yang dimana terciptanya agregasi ini karena adanya relasi antara kategori dan peserta, maka di sini kita akan membuat agregasinya. Nah, ini yang disebut dengan agregasi dari gabungan atau relasi antara kategori dengan peserta. Kemudian di sini saya akan menambahkan satu entitas lagi. Di sini saya akan menambahkan data atau entitas yaitu pendaftaran. Kemudian atributnya saya masukkan.
Ini saya memasukkan 3 atribut. Pada primary key atau primary key pada entitas pendaftaran di sini adalah ID pendaftaran. Kemudian saya masukkan juga atributnya yaitu jumlah pendaftar atau jumlah pendaftaran. Jumlah pendaftar. Kemudian di sini ada tanggal pendaftaran. Kita hubungkan. Nah, kemudian di sini akan adanya relasi antara pendaftaran dengan kategori dan peserta, yang dimana kita buat di sini relasinya. Di sini relasinya adalah melakukan. Dengan relasinya yaitu one to many yang dimana artinya adalah satu kategori dan satu peserta itu hanya bisa melakukan satu pendaftaran. Kemudian untuk pendaftaran bisa membuka atau melakukan banyak atau menerima banyaknya satu kategori dan peserta. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pembuatan ERD ini. Kemudian di sini kita akan transformasikan ke Laragon atau MySQL. Baik, sebelumnya tadi kita telah membuat IRD-nya, di mana IRD itu kita menggunakan database kursus. Jadi di sini saya akan transformasikan IRD ke basis data fisik. Langsung saja, sebelumnya juga saya telah menghapus database saya yaitu kursus. Jadi di sini kita akan membuat ulang. Oke, kemudian kita aktifkan. Setelah itu, kan tadi terdapat beberapa entitas pada IRD kita, maka di sini kita akan transformasikan beberapa entitas tadi. Yang pertama itu ada entitas kategori. Kemudian terdapat beberapa atributnya, yaitu yang pertama ada ID sebagai primary key. Yang kedua itu ada nama kategori, yaitu dengan tipe data varchar. Oke, setelah itu ada juga namanya tadi entitas peserta. Create label peserta. Nah, kemudian terdapat atributnya itu ada ID peserta sebagai primary key. Primary key. Kemudian karena tadinya tadi entitas kategori dengan peserta itu terhubung, maka di sini terdapat ID kategori.
integer. Kemudian terdapat juga tadi nama. Kemudian terdapat juga alamat. Kita menggunakan teks. Dan di sini foreign key, kemudian ID kategori dengan referen kategori dan ID kategori. Kita tes. Oke. Kemudian kita juga telah membuat tadi generalisasi dan spesialisasi pada IRD-nya. Kita masukkan juga, terdapat juga entitas mengenai umum. Tabel umum. Atributnya yaitu yang pertama ada ID peserta sebagai primary key. Kemudian ada nama. Sini foreign key. Kurung itu ID peserta. ID peserta. Kita tes. Oke. Kemudian ada juga tadi tentang entitas mahasiswa. Itu atributnya juga ada ID peserta sebagai primary key-nya sama dengan tabel umum. Kemudian juga ada nama sebagai atribut pelengkapnya. Kemudian juga menggunakan foreign key. Jika sudah membuatnya, di sini terdapat entitas terakhir yaitu pendaftaran. Terdapat beberapa atributnya juga. Yang pertama itu ada ID pendaftaran sebagai primary key-nya. Kemudian ada tanggal pendaftaran. Kita menggunakan tipe data date. Kemudian ada juga jumlah. Jumlah pendaftaran atau pendaftar. Dengan tipe data desimal karena jumlah. Kemudian kita masuk, karena tabel pendaftaran ini tadi terhubung atau berelasi dengan tabel peserta dan peserta dan kategori, maka di sini terdapat atau memanggil ID kategori dan peserta. Pertama itu ID kategori dengan tipe data integer, kemudian ada ID peserta
dengan tipe data juga integer. Nah, kemudian kita membuat hubungannya. Gimana itu? Foreign key dalam kurung kita pertama itu adalah ID kategori, kemudian referen itu kategori, kemudian di sini ID kategori. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk yang foreign key-nya peserta. Foreign key kurung ID peserta. Kemudian sini just peserta atau referensinya itu peserta. Kemudian di sini ID peserta. Nah, kemudian kita tes. Bismillah. Nah, setelah kita membuat beberapa entitasnya tadi, di sini kita akan melihat atau memunculkan tabelnya dengan perintah des. Yang pertama itu tadi kategori. Nah, kemudian yang kedua itu tadi adalah peserta. Kemudian yang ketiga tadi adalah umum. Kemudian yang keempat itu mahasiswa. Kelima itu adalah pendaftaran. Oke. Inilah IRD yang telah kita transformasikan ke Laragon atau MySQL. Terdapat beberapa atau 5 entitas di sini. Mungkin sekian video yang dapat saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.